Pak Ketua Umum Persatuan Umat Islam, Bapak Kiai Haji Nur Hasan, mohon maaf saya tidak hafal betul, dan hadirin hadirat yang sama-sama hadir, terutama Ketua-Ketua Ormas, teman-teman kami, juga ya dari Kapolda ya, yang mewakili Pak Kapolda, serta seluruh peserta Rakernas PUI dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini, pagi ini saya bisa hadir di tengah ibu bapak sekalian dalam rangka merespon undangan ya, yang diberikan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah, yang di surat undangan itu disebutkan nama, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir. Itu karena beliau sangat sibuk menjelang muktamar yang hanya tinggal 5 hari lagi, tidak mungkin untuk bepergian jauh karena standby di Jogja dan Solo. Dan saya pun nanti sore akan mulai terbang ke Yogyakarta. Jadi mohon maaf diwakili oleh saya karena saya dekat itu rumahnya di Ujung Berung dengan Prof. Nang Sutari, tetangga dekat gitu. Oleh karena itu ya saya tinggal melangkah ke sini, tidak usah ongkos, dan saya kira sangat simpel. Ibu dan Bapak sekalian, persoalan umat sekarang ini menurut saya terletak pada penguasaan non agama ya, sekarang ini. Kelemahan kita itu terletak pada aspek-aspek duniawi kita, muamalah duniawi. Kalau di Muhammadiyah prinsipnya, kalau ibadah itu harus mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah ya. Bahkan kita dilarang melakukan ibadah kecuali yang diperintahkan oleh Allah. Kalau bidang muamalah, di muamalah itu dibebaskan sebebas-bebasnya kecuali yang diharamkan oleh Allah. Itulah mungkin kenapa kami sangat serius menggarap aspek-aspek, di samping aspek agama juga aspek-aspek non agama. Sehingga amal usaha Muhammadiyah itu tersebar di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa ini tetapi juga sampai di Papua, di NTT, di tempat-tempat yang minoritas umat Islam. Karena kita ingin mencita-citakan secara umum bangsa ini harus menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju. Itu saja cita-cita kita. Karena kita ini terus terang ketinggalan di berbagai aspek. Satu aja Bapak Ibu sekalian, di aspek membaca saja kita ketinggalan dari negeri-negeri lain. Kegemaran membaca di kita itu sangat rendah, 0,01% dari jumlah penduduk. Kalau penduduk 270 juta jiwa, yang orang senang membaca itu hanya 270 ribu orang. Sangat rendah. Ini menjadi perhatian betul di Muhammadiyah ini, oleh karena itu gerakan literasi di Muhammadiyah sangat gencar. Kami mendirikan sekolah itu sekarang sudah 26.000 sekolah. Ya. Perguruan tingginya 171. Ya. Rumah sakit kemarin baru diresmikan di Ciparai itu ke 120. Jadi itu ya bidang-bidang kita. Pernah ada yang tanya dulu itu ketika saya diminta untuk memberikan materi di Jombang, di Jawa Timur, waktu Gus Solah masih jumeneng. Ada yang tanya salah seorang kiai, Padang dari mana uangnya itu? Muhammadiyah itu kok bisa membangun di mana-mana dan kualitasnya bagus-bagus. Kalau Bapak lihat Rusmaudia Bandung saja itu kan 13 lantai kokoh ya. Saya bilang semuanya dari kantong orang-orang Muhammadiyah. Ya. Sejak dulu kita dianjurkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk berani berkorban untuk umat, untuk negara dan untuk kebangsaan kita ini. Sehingga kita membangun apapun termasuk rumah sakit tidak pernah meminta-minta. Kita swasta sendiri, apalagi sekarang sudah terhimpun
dana-dana yang dari amal usaha, dengan mudahnya kita membangun amal usaha. Yang kedua, Muhammadiyah seperti yang kemarin saya bertemu dengan rombongan PUI di PP Muhammadiyah. Kebetulan saya mungkin karena orang Jawa Barat ya, saya yang menerimanya karena PP yang lain sedang sibuk. Satu saja, mungkin kita ini seluruh aset atas nama PP Muhammadiyah. Tidak pernah ada aset yang dimiliki oleh bagian-bagian manapun juga. Walaupun ranting membeli tanah, dalam sertifikatnya harus nama pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan terjadi mutasi harus mendapat izin pimpinan pusat. Walaupun itu tanah itu hanya 10 tumbak. Ya. Oleh karena itu tidak ada kita tercatat tanah yang sudah ada, seluruh aset-aset pun di Indonesia ini tercatat. Mungkin ya, dan satu-satunya mohon maaf yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk memiliki hak penguasaan tanah itu, mohon maaf, di antara Rasul hanya Muhammadiyah. Karena kita sudah mendaftarkan sejak zaman Belanda. Jadi haknya itu sudah dimiliki sejak zaman Belanda. Namanya itu sama Pak, Perserikatan Muhammadiyah di tanah-tanah itu. Oleh karena itu inilah mungkin saya selalu menganjurkan kepada ormas-ormas yang lain untuk memanfaatkan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat kepada PUI telah memperoleh gelar pahlawan bagi Bapak Kiai Haji Abdul Halim, ya. Kiai Haji Ahmad Sanusi ya kemarin. Mohon maaf kalau Abdul Halim kan sudah lama ya. Jadi semuanya yang dimiliki oleh PUI itu 3 ya. 3. Kalau Muhammadiyah masih sedikit Pak, 22 orang. Bukan sombong ya, nggak apa-apa, tahadus binikmah ya, supaya menjadi iri orang nggak apa-apa. Saya kira itu apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan hasil rakernas ini melahirkan putusan-putusan yang sangat berharga bagi perkembangan PUI maupun perkembangan bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.